Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Widi Astuti SPDI MPDI yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi hari ini, yaitu prinsip-prinsip akhlak dalam kegiatan ekonomi dan bisnis dalam mata kuliah akhlak. Baik, langsung saja. Islam adalah agama samawi terakhir yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Karena kesempurnaannya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi pedoman untuk semua aktivitas manusia. Aturan-aturan tersebut yang pasti berupa prinsip-prinsip dalam kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang diatur dalam Islam yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Konsep bisnis dalam Islam itu tidak sekedar berhubungan dengan kebendaan atau materi, tetapi juga berhubungan dengan keahlian. Sebagai konsekuensinya, setiap muslim itu harus berpegang teguh dalam prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan bisnisnya. Islam tidak membiarkan begitu saja pada setiap muslim bekerja sesuka hati. Islam memberikan batasan antara yang diperbolehkan dan yang tidak, antara yang halal dan juga haram. Batasan inilah yang dikenal dengan istilah etika atau akhlak. Akhlak merupakan salah satu komponen dasar Islam akidah dan syariah. Dalam kegiatan ekonomi dan berbisnis, tidak luput juga dari adanya akhlak atau etika berbisnis. Apalagi Nabi Muhammad SAW adalah seorang pebisnis, sehingga beliau bisa dijadikan contoh atau tauladan dalam akhlak berbisnis. Akhlak dalam berbisnis ini menjadi penting karena banyaknya kasus pelanggaran dalam dunia bisnis. Pelanggaran tersebut disebabkan karena tujuan bisnis hanya sebatas mencari keuntungan dengan mengabaikan norma yang ada. Hal ini mengakibatkan dampak buruk bagi kehidupan, sehingga kesadaran akan beretika dalam berbisnis menjadi penting. Lanjut. Apa itu akhlak dalam ekonomi dan bisnis? Pengertian akhlak yaitu merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berarti keadaan jiwa yang mengajak seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan atau memperhitungkan. Kemudian dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Kemudian, akhlak dalam ekonomi dan bisnis, terutama dalam konteks Islam, merujuk pada seperangkat prinsip moral dan etika yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam aktivitas ekonomi. Konsep ini sangat penting karena akhlak tidak hanya mempengaruhi hubungan antar pelaku bisnis, tetapi berkontribusi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Akhlak dalam kegiatan ekonomi dan bisnis ini sangat penting, terutama dalam konteks ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Konsep ini menekankan pada penerapan nilai-nilai moral dan etika dan prinsip-prinsip yang harus diintegrasikan dalam setiap aktivitas ekonomi. Akhlak dalam kegiatan ekonomi dan bisnis ini mengacu pada prinsip moral yang mengatur interaksi dan transaksi antara pelaku dan juga bisnis. Dalam Islam, akhlak bisnis ini mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang mana bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan transparan. Lanjut masuk ke prinsip-prinsip akhlak, yaitu ada 7. Yang pertama, prinsip ketauhidan, yaitu
Prinsip ketauhidan itu yang mana dalam setiap aktivitas para usaha syariah atau pebisnis hendaknya mengedepankan aspek tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Segala tindakan yang dilaksanakan baik berupa suplai, pemenuhan kebutuhan dan penyediaan barang, menimbang, membungkus atau bentuk yang lain wajib didasarkan kepada ketauhidan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip ilmu. Segala sesuatu tindakan yang dilaksanakan oleh pebisnis muslim semuanya berlandaskan pada keilmuan. Ilmu ini mencakup segala aspek baik dalam produksi, konsumsi maupun distribusi dalam aspek bisnis. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau hal ini sering disebutkan dengan proporsional, yakni memberikan ketentuan ataupun porsi tertentu kepada siapapun yang berhak sesuai dengan kadar masing-masing. Perilaku keadilan ini menjadi cerminan utama dalam prinsip bisnis syariah. Di sisi lain, keadilan ini juga akan menimbulkan keseimbangan dalam berdagang. Keseimbangan yang dimaksud ini berkaitan dengan keterkaitan yang baik antara pedagang dan juga pembeli. Bisa pula perdagangan dengan aspek sosial lainnya. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab ini menjadi satu poin penting dalam prinsip etika dalam bisnis. Yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini yaitu kemampuan untuk menanggung segala bentuk konsekuensi atas tindakan-tindakan maupun ucapan yang telah dilaksanakan. Misalnya apabila seorang pedagang ini menyediakan barang dan jasa, maka barang dan jasa tersebut masuk dalam tanggungan pedagang dalam kondisi atau kualitas maupun kuantitasnya. Bertanggung jawab pada produk, barang atau jasa ini menjadi poin penting dalam berniaga. Adapun tanggung jawab ini akan muncul kepercayaan dari para konsumen. Dengan meningkatnya kepercayaan, maka memberikan implikasi atau dampak baik dan positif kepada pedagang tersebut. Di sisi lain juga, ketika seorang pedagang mengabaikan atau bertindak acuh dan tidak bertanggung jawab, maka tentunya para konsumen itu atau pelanggan akan lari dan tidak mendekati pedagang tersebut. Sehingga tanggung jawab di sini mencakup tidak hanya kepada produk, akan tetapi segala bentuk tindakan dan juga ucapan yang terjadi pada bisnis. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip kebebasan. Yang dapat diartikan dengan kebebasan di sini yaitu bisnis bukanlah bebas dalam berbuat tanpa adanya landasan tertentu. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah tindakan-tindakan yang terikat dengan aturan ketentuan yang lainnya. Kebebasan ini bertindak dengan siapapun ketika berbisnis, yakni kebebasan seorang wirausaha untuk menentukan barang transaksinya, yang mana kebebasan seorang usaha untuk melaksanakan aktivitasnya. Bebas di sini maksudnya tuh tidak ada paksaan, melainkan mendapatkan kelonggaran pada tindakan-tindakan bisnisnya. Hal ini menjadi salah arti pada kebebasan adalah tiada batas dan ikatan yang berlaku dalam bisnis. Kebebasan seperti ini menjadi rancu dan bertentangan pada prinsip yang lain. Kebebasan yang dimaksud di sini itu memiliki batasan sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya berdagang pada aspek yang halal saja, memasarkan dengan cara islami, bertutur kata dengan baik dan indah, dan masih banyak lagi kebebasan yang berlaku. Ada ulama yang menyatakan dalam bentuk ungkapan prinsip kebebasan dalam Islam yaitu
kebebasan seseorang itu terbatas dan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kemudian prinsip akhlak yang ketujuh yaitu kebajikan, prinsip kebajikan atau ihsan. Berbuat bijak dalam aspek kewirausahaan itu mencakup lingkup yang sangat luas. Bijak dalam berucap, bersikap, dan menentukan keputusan. Bijak berlaku kepada rekan usaha, konsumen, pesaing, masyarakat, pemerintah, bahkan kepada hewan dan juga lingkungan. Kemudian prinsip-prinsip dasar akhlak yang terakhir yaitu prinsip halal dan haram. Halal sendiri adalah apa yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai segala sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi, dipergunakan, dan memberikan kemanfaatan. Adapun haram, apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai hal yang dilarang untuk dikonsumsi, dipergunakan, bahkan untuk didekati. Kemudian ada tambahan sikap-sikap dalam etika berbisnis dalam Islam. Di antaranya ada sidik, yaitu jujur, dengan menuturkan dan bertindak dalam keseimbangan, melaksanakan apa yang diucapkan dan benar pada tindakannya. Kemudian yang kedua ada amanah. Yang ketiga ada tabligh, yaitu menyampaikan segala informasi yang relevan terkait produk dan seluk-beluk transaksi berlaku. Apabila produk itu baik ataupun jasa terdapat kelemahan dan kekurangan, maka hal ini disampaikan dengan baik dan disampaikan dengan informatif. Kemudian sikap yang terakhir yaitu fatonah, cerdas. Kecerdasan yang dimiliki Rasulullah SAW adalah cerdas akal, pikiran sehat dan waras, hati tulus dan tajam perasaan. Cerdas yang melekat pada Rasulullah SAW ini mengandung makna, yaitu dalam memilih metode yang tepat dalam menyampaikan dakwah, kejituan dan ketepatan dalam mengambil pengaturan waktu, kondisi dan strategi untuk diterapkan pada masyarakat sekitar. Yang dimaksud sikap fatonah ini yaitu memahami dengan baik akan bisnis yang dilaksanakan. Item pemahaman meliputi kepada pengetahuan produk, partner bisnis, pasokan barang, penawaran dan permintaan pasar, peta industri usaha, lingkungan, peluang bisnis, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Mbak Unaisah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Nadia atas kesempatannya. Di sini saya akan meneruskan materi dari Mbak Nadia, yaitu tentang 6 tips berdagang ala Rasulullah. Yang pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat berdagang selain untuk mencari rezeki haruslah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin menumpuk harta dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Apabila berdagang diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah segala urusan akan dimudahkan olehnya. Kemudian yang kedua, bersikap jujur. Jujur dalam berdagang, misalnya tidak mengurangi timbangan serta memberikan informasi yang benar mengenai kelebihan dan kekurangan barang yang dijual. Kejujuran dalam berdagang tentu akan menciptakan kepercayaan dari pihak pembeli, sehingga mereka akan merasa senang dan yakin untuk membeli. Kemudian yang ketiga, jual barang yang halal dan berkualitas baik. Dalam berdagang,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memastikan barang dagangannya berkualitas dan tidak cacat. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan pembeli dan menjadi dosa bagi si penjual. Kemudian yang keempat, ambil keuntungan sewajarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga hanya mengambil keuntungan sewajarnya, karena beliau juga mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil keuntungan yang tidak wajar selain menyalahi agama juga dapat membuat dagangan tidak laku. Kemudian yang kelima, saling menguntungkan kedua belah pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menggunakan prinsip suka sama suka ketika berdagang. Artinya, kedua belah pihak sama-sama merasa rela dan mencapai kesepakatan bersama, baik dalam harga jenis barang dan cara memberikan barang tersebut kepada pembeli. Dengan demikian, keduanya sama-sama merasa diuntungkan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, bersikap ramah kepada pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar bersikap ramah kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli pasti juga senang. Sebaliknya, jika kita menunjukkan wajah judes atau cemberut, tentu pembeli akan malas dan kabur, tidak akan membeli di tempat kita lagi. Kemudian, rahasia sukses bisnis Nabi Muhammad SAW. Sukses adalah dambaan setiap manusia di dunia ini. Sama halnya dengan pengusaha, bicara tentang kesuksesan dalam bisnis. Rasulullah SAW adalah panutan kita dan kita bisa belajar dari kesuksesannya. Karena menurut Rasulullah SAW, jual beli adalah salah satu pintu rezeki yang menggiurkan. Kemudian beberapa rahasia sukses dalam berbisnis terbagi menjadi 8. Yang pertama, jujur. Jujur cara kunci berdagang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tak hanya jago mimpi, tapi harus jago mewujudkan mimpi itu. Kemudian yang ketiga, pintar mempromosikan diri. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW memiliki rencana dan tujuan yang jelas. Kemudian yang kelima, menggaji karyawan sebelum keringatnya mengering. Kemudian yang keenam, menerapkan rumus bekerja dengan cerdas. Kemudian yang ketujuh, pandai bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir, berbisnis dengan cinta. Kemudian, jenis usaha yang dianjurkan dalam Islam. Dalam agama Islam, pada dasarnya semua pekerjaan adalah pekerjaan yang baik, terutama untuk perniagaan dan pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan sendiri. Maksud dari pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan sendiri, yaitu pekerjaan tanpa meminta-minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak menyukai perbuatan meminta-minta. Segala pekerjaan atau profesi yang memerlukan tenaga, pikiran maupun keduanya, seperti tukang kayu, dokter, guru, penulis, dan lain-lain adalah pekerjaan yang baik. Selama pekerjaan tersebut halal dan bermanfaat, segala jenis usaha adalah diperbolehkan dan baik. Jenis usaha yang dianjurkan dalam Islam ada banyak sekali. Di sini ada 4. Yang pertama, berwirausaha. Yang kedua, menyewakan lahan. Yang ketiga, beternak hewan. Kemudian yang keempat, berinvestasi menggunakan emas. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Islam adalah agama samawi terakhir yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya.
Karena kesempurnaannya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi pedoman untuk semua aktivitas manusia. Akhlak dalam berbisnis ini menjadi penting karena banyaknya kasus pelanggaran dalam dunia bisnis. Pelanggaran tersebut disebabkan karena tujuan bisnis hanya sebatas mencari keuntungan dengan mengabaikan norma yang ada. Kemudian yang terakhir, yaitu penutup. Mungkin sampai sini materi saya dan Mbak Nadia hari ini. Jika ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.